Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bersama Kak Nela, Kak Meme. Dan Kak Viola. Perayaan Natal kemarin gimana? Seru nggak? Seru dong. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. teman-teman boleh tak gerakan ya? Ikutin gerakannya Kak Nela. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, setelah ini kita mau memulai sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Kakak Viola boleh pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini sehingga kami dapat bangun pagi dalam keadaan sehat. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Masih semangat kan? Masih. Mari kita menyanyikan lagu Kita Surga Bergema. Kita akan Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dari
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Karena Kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Diselamatkan dari hukuman kekal. Dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Tias. Hari ini tanggal 27 Desember 2020. Gimana kabar adik-adik semua yang di rumah? Pasti sehat kan? Wah, kemarin juga tanggal 25 Desember kita sudah bersama-sama merayakan Natal. Bersama-sama mengingat kelahiran Tuhan Yesus, dan juga tanggal 20 kemarin kita merayakan apa? Ya, perayaan Natal Sekolah Minggu. Gimana adik-adik perayaan Natal Sekolah Minggu? Pasti semua terberkati kan? Wah, puji Tuhan kalau semua terberkati. Dan itu menjadi pengingat untuk kita bahwa Tuhan Yesus Allah mengasihi kita dan juga mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita semua beroleh keselamatan dan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Keren kan Tuhan kita? Tuhan Yesus itu baik banget pada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, kakak antarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Kakak akan membacakan ayat 25 sampai 32, dilanjutkan 36 sampai 38. Adik-adik yang di rumah nanti bisa membacanya secara penuh, full di rumah masing-masing ya. Oke, kakak akan bacakan Lukas 2 ayat 25 sampai 32, dan akan kakak lanjutkan ayat 36 sampai 38. Mari kita
Simak sama-sama ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kakak lanjut ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau kita mau pergi, kakak ajak adik-adik semua pergi ke suatu tempat yang jauh banget dari kota Sukoharjo. Kemana ya contohnya ya? Kakak ajak kalian pergi ke Korea. Kakak ajak kalian pergi ke Jepang. Nah, kan kalau kita pergi ke Korea atau pergi ke luar pulau atau pergi ke luar negeri, kita pasti naik pesawat kan ya. Jadi kita naik pesawat. Nah, ketika kakak mengajak kalian, di situ ada 2 buah pesawat, adik-adik. Pesawat yang pertama, dia pesawatnya sudah lama. Pesawat yang sudah tahun berapa nggak tahu dibentuknya, dibuatnya tahun berapa sudah nggak tahu tuh, sudah bentuknya rusak, banyak bagian-bagian yang hilang, dan ketika kita lihat di bawahnya ada bahan bakar berceceran di bawahnya, pokoknya tidak meyakinkan gitu. Terus ada pesawat yang kedua. Nah, pesawat yang kedua itu pesawatnya besar dan bagus banget, masih baru. Dan pilotnya pun terlihat sangat cakap mengemudikan. Dia terlihat sangat pintar mengemudikan. Nah, dan pesawatnya kokoh, bahannya bagus, dan kita kalau naik itu pasti sampai di tujuan. Nah, kalau begitu, adik-adik, kalau kakak ajak pergi, kalian pilih naik pesawat yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang nomor 1, kita nggak tahu tuh bisa nyampe apa enggak, karena pesawatnya sudah tidak meyakinkan. Nah, pesawat yang kedua kita yakin pasti sampai kalau naik itu. Adik pilih pesawat yang mana? Kalau kakak sih pilih pesawat yang nomor 2, karena kakak yakin pasti kakak sampai di tempat tujuan kakak. Kalau adik-adik gimana? Nah, adik-adik, ketika kita hidup, tujuan manusia pada akhirnya itu apa? Setelah kita suatu saat nanti dipanggil Tuhan, tujuan akhir kita adalah surga atau kehidupan yang kekal atau keselamatan. Keselamatan, kita hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau itu bagaimana cara kita mencapai tujuan akhir kita nanti? Seperti tadi ketika kita akan pergi, ada 2 pilihan. Satu, pesawatnya tidak meyakinkan kita untuk mencapai tujuan
tapi pesawat yang kedua pasti kita sampai tujuan. Ya. Nah, kalau adik-adik pasti pilih yang kedua kan tadi. Begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Apakah kita sudah naik pesawat yang tepat untuk membawa kita ke surga nanti atau belum? Bagaimana dengan adik-adik? Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, ada Simeon yang saat itu sedang menanti-nantikan Mesias, juru selamat yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel dan bagi semua orang. Dan juga ada pula Hana yang selalu berada di tempat ibadah itu untuk beribadah, berdoa di tempat ibadah. Nah, ketika itu mereka sangat menanti-nantikan Mesias, menantikan juru selamat. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka langsung tahu bahwa Tuhan Yesuslah jalan keselamatan itu. Tuhan Yesuslah adalah Mesias yang akan membawa bangsa Israel menuju keselamatan. Nah, kok mereka bisa yakin ya? Wah, mereka sangat-sangat yakin bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang akan membawa kita ke surga, ke keselamatan itu. Wah, itu adalah keyakinan yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kita juga harus belajar menjadi seperti Simeon dan Hana untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar yang akan bawa kita ke dalam keselamatan kita. Adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing? Adik-adik sudah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang akan bawa kita ke dalam keselamatan? Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keselamatan itu? Ya, kita harus menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ingat, di Roma tertulis, upah dosa ialah maut. Maut itu apa Kak Tias? Maut itu adalah kematian yang kekal. Kita terpisah dari Tuhan Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia dan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menjadi jembatan bagi kita, menjadi pesawat kita yang paling terpercaya agar kita sampai pada tujuan akhir kita, yaitu di surga nanti. Bagaimana adik-adik? Selalu percaya pada Tuhan Yesus, percaya bahwa kita akan sampai di tujuan pada akhirnya bersama Tuhan Yesus. Oke? Nah, jadi jawaban mana yang adik-adik pilih? Jawaban yang satu atau yang kedua? Nah, kita percaya bahwa jawabannya adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa Tuhan adalah jawaban yang benar dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhanlah juru selamat yang akan membawa kami ke dalam tujuan akhir kami. Seperti Simeon dan Hana ya Tuhan, kami ingin percaya, kami ingin mempercayai, kami ingin menjadi anak-Mu yang selalu taat dalam kehidupan-Mu, selalu percaya dan mengimani bahwa Tuhanlah yang akan membawa kami ke dalam keselamatan itu. Tuhan berkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Minggu depan kami sudah akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat bersama-sama melewati tahun 2020 karena campur tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang di rumah, dalam sekolah mereka, dalam permainan mereka, pergaulan mereka setiap hari, agar Tuhan kami dapat menjadi terang, dapat menjadi contoh bahwa Tuhan hidup dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami juga Tuhan agar terus beriman, agar terus taat pada setiap perintah Tuhan saja. Dan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam nama kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Tias yang telah membawakan firman pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai lagu penutup pada minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Seperti balongan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar rinduku berkenan padamu. Sebab Natal